Salam kebinekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hieronymus Bawolo, Eswil Ebum, dosen tetap pada program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, yaitu mata kuliah kewarganegaraan. Mata kuliah kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang termasuk dalam kelompok pengembangan kepribadian dan merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS serta diajarkan pada semester genap. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini merupakan hasil insersi dengan materi pendidikan anti korupsi. Oleh karena itu, capaian pembelajaran mata kuliah ini dibagi atas 8 poin. Poin yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui, menganalisa, dan mengelaborasi penguatan nilai-nilai anti korupsi sebagai identitas nasional. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui dan menginternalisasikan semangat integrasi nasional daripada tokoh bangsa. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui dan mengelaborasi tentang semangat kerja keras dan kesederhanaan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan konstitusi. Yang keempat, mahasiswa mampu membangun penguatan nilai-nilai kemandirian, keberanian, keadilan sebagai argumen untuk membangun keharmonisan antara kewajiban dan hak negara, warga negara di bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang kelima, mahasiswa mampu mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi dalam proses demokrasi di bidang politik, bidang pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mahasiswa mampu mengelaborasi dan menjelaskan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis dan menjabarkan faktor-faktor penyebab korupsi sebagai tantangan pembentukan wawasan Nusantara. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis dan mengelaborasi lebih jauh dampak masif korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Dalam perkuliahan, ada 3 teknik perkuliahan yang saya gunakan. Yang pertama adalah delivery. Itu bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa agar dapat diterima dan dipahami secara baik. Ada beberapa metode pembelajaran yang saya terapkan dalam pembelajaran tersebut, yakni yang pertama adalah ceramah, diskusi, problem-based learning, operative learning, concept learning, dan student teams assessment division. Metode pembelajaran yang ada ini diterapkan dengan mempertimbangkan materi pembelajaran yang akan dibahas. Oleh karena itu, setiap kali materi yang dibahas berbeda, akan menggunakan model pembelajaran yang berbeda pula. Teknik perkuliahan yang kedua adalah interaction, ya. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Saya biasa mengajukan pertanyaan dan membuka ruang secara demokratis kepada mahasiswa untuk bertanya. Selain itu, saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan grup WhatsApp untuk bertanya dan berdiskusi tentang topik yang berhubungan dengan mata kuliah kewarganegaraan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar interaksi antara dosen dan mahasiswa atau antara saya dan mahasiswa tidak hanya sebatas di ruang perkuliahan saja, tetapi bisa dilaksanakan kapan dan mana saja. Lalu teknik perkuliahan yang ketiga adalah asesmen. Bagaimana saya menilai kemampuan mahasiswa. Oleh karena itu, penilaian terhadap kemampuan mahasiswa yang saya terapkan dengan menggunakan beberapa komponen penilaian sebagai berikut. Yang pertama adalah presensi dengan bobot 15%, tugas
dengan bobot 15%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%, lalu ditambah dengan nilai keaktifan dengan bobot 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan salah satu model pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah kewarganegaraan berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik sekalian, Selamat pagi. baik, hari ini kita minggu lalu kita sudah melihat terkait dengan peranan dari konstitusi itu sendiri ya. Jadi hari ini kita akan coba melihat lebih jauh terkait dengan uraian lebih lanjut terkait dengan konstitusi itu sendiri ya. Nah, secara sederhana nanti kita akan lihat terkait dengan bagaimana pembentukan konstitusi itu sendiri, lalu pemahaman kita tentang definisi. Sebenarnya pada awal kita memahami terlebih dahulu soal bagaimana definisi dari konstitusi, yang mana kita di Indonesia lebih memahami dalam konteks ini, lebih memahami konstitusi itu disamakan dengan undang-undang dasar. Nanti kita akan lihat sebenarnya memiliki dari segi definisi pendefinisian atau pengertiannya sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda antara konstitusi dan undang-undang dasar dari segi cakupan ya. Oke baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita, saya minta salah satu orang untuk bisa memimpin kita dalam doa sehingga perkuliahan kita bisa dijalankan dengan baik. Silakan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami aturkan kehadiran-Mu, karena atas berkat dan perlindungan-Mu kami semua dapat berkumpul kembali di lembaga ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Sekarang kami memulai kegiatan perkuliahan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu ke atas diri kami masing-masing, agar apa yang diberikan oleh Bapak dosen dapat kami mengerti dan pahami dengan baik. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Kita coba masuk kepada poin selanjutnya berkaitan dengan pembahasan kita terkait dengan konstitusi. Baik, secara sederhana konstitusi sendiri dari arti materi saja itu dipahami sebagai hukum dasar yang difokuskan pada isi atau berisi pokok-pokok tentang struktur dan organisasi negara. Jadi sifatnya dia mengatur hal-hal yang bersifat umum, menggariskan hal-hal yang bersifat umum. Dia tidak merincikan sedetail mungkin. Kalau sudah merincikan sedetail mungkin, itu sudah bukan namanya konstitusi lagi. Sehingga kemudian dari seperti saya katakan tadi, biasanya di bagian akhir dari ayat tiap bab di dalam undang-undang dasar 1945 biasanya dicantumkan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undangnya. Maka lahirlah undang-undang turunan dari undang-undang dasar. Konteksnya seperti itu. Sementara dalam arti formal, hukum dasar yang difokuskan pada prosedur pembangunan. Jadi dia tidak semata-mata oleh kesepakatan bersama kita sekarang membuat konstitusi. Tidak, harus ada prosedur yang harus dilewati. Lalu selanjutnya pembentukan yang harus istimewa dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Dan sebentar kita akan lihat lebih sederhananya. Sementara dalam arti tertulis, aturan-aturan dasar yang dikeluarkan di dalam naskah. Sementara dalam arti
undang-undang tertinggi, ya, itu pembentukannya dilaksanakan oleh organ khusus yang memiliki kekuasaan tertinggi. Dalam hal ini adalah yang di dalam anggotanya terdiri dari DPR dan DPD. Lalu perubahannya, konteks perubahan, prosedurnya lebih sulit daripada peraturan perundang-undangan yang lain. Nanti kita akan lihat. Lalu merupakan dasar tertinggi dari peraturan perundang-undangan lainnya, ya. Dasar tertinggi. Jadi misalnya begini, semua undang-undang, ya, undang-undang di bawah undang-undang dasar tadi, misalnya tentang hak asasi manusia, tentang perlindungan anak, tentang sistem pendidikan nasional, dan lain sebagainya, itu harus bertolak dari dasar, bertolak dari Undang-Undang Dasar 1945. Tidak boleh bertentangan. Sehingga misalnya pengaturan-pengaturan undang-undang sampai pada tingkat yang lebih rendah, misalnya terkait dengan peraturan yang ada di daerah, yang dinilai oleh kalian bahwa peraturan daerah di Flores Timur ini yang dikeluarkan oleh empat, dikeluarkan oleh DPR yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya atau kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka itu hal ini beda antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Kalau yang berhak untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan ada di tangan Mahkamah Konstitusi. Tetapi bedanya, beda, ada dua hal yang berbeda, ya. Yang berhak menguji yang berhak menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan adalah di tangan Mahkamah Konstitusi. Sementara yang berhak menguji undang-undang terhadap undang-undang beda, ya. Undang-undang terhadap undang-undang itu ada di tangan Mahkamah Agung, ya. Bisa paham, ya? Jadi beda, dua tugas fungsi mengujinya beda. Jadi itu bisa diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Baik, coba kita lihat konstitusi dan undang-undang dasar. Tadi dari awal sudah katakan bahwa di Indonesia kita mengartikan yang konstitusi itu adalah undang-undang dasar. Tapi coba kita lihat secara lebih sederhana, sebenarnya memiliki pengertian atau cakupan yang berbeda. Baik, secara sederhana konstitusi itu berasal dari bahasa Latinnya, bahasa Latin, yakni constitutio, yang berkaitan dengan kata ius atau ius, ya, yang berarti hukum atau prinsip, Nah, kemudian Herman Hera coba mendefinisikan lebih lanjut bahwa konstitusi itu tidak boleh dipersempit maknanya, tidak boleh dipersempit makna hanya sebatas pada undang-undang dasar atau konstitusi dalam arti tertulis sebagaimana Herman Hera coba untuk membuka ruang definisi yang lebih luas, Dia katakan bahwa perlu diingat bahwa selain undang-undang dasar atau konstitusi dalam arti tertulis, ada konstitusi yang tidak tertulis, ya, yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat itu yang dinamakan sebagai konvensi. Yang timbul hukum dasar tidak tertulis, yang tidak disebutkan atau diatur secara resmi di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi menjadi suatu kebiasaan bertata-negara, ya, yang kemudian dikenal dengan istilah konvensi. Itu kalau dalam konteks konvensi itu sendiri, ya, konvensi itu sendiri secara sederhana itu kan merupakan kebiasaan ketatanegaraan, Misalnya
Presiden menyampaikan pidatonya pada pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus, 1 hari sebelum kemerdekaan. Itu kebiasaan ketatanegaraan yang sudah diatur, yang diakui ya, sebagai bagian dari suatu hal yang baik yang harus diterapkan sebagai suatu bangsa. Baik, dengan demikian bisa membuat perbedaan ya, bisa membuat perbedaan dari pemahaman yang disampaikan oleh Herman Heller tadi ya, pemahaman yang disampaikan bahwa konstitusi tidak boleh dipersempit hanya sebatas pada aturan-aturan yang tertulis. Sekarang coba kalian diskusikan bersama, kira-kira dari konteks pemahaman kita perbedaan antara konstitusi dan undang-undang dasar itu seperti bagaimana dari segi cakupan pengertiannya. Coba bagi dalam dua kelompok pemahaman. Silakan. Bisa dibagi dalam dua kelompok. Coba menemukan kira-kira konstitusi itu dia punya cakupannya seperti bagaimana, lalu undang-undang dasar itu cakupannya seperti bagaimana, supaya kita bisa membangun suatu pemahaman yang lebih baik ya, dalam konteks tentang pemahaman kita dan konteks tentang perbedaan antara undang-undang dasar 19, undang-undang dasar bersama dengan konstitusi cakupan. Silakan, coba diskusikan. Kira-kira yang kalian temukan seperti bagaimana? Hasil diskusi kalian hasil perbedaan antara undang-undang dan konstitusi. Undang-undang memuat peraturan tertulis, sedangkan konstitusi memuat peraturan tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang bersifat dasar dan belum memiliki sanksi pemaksa atau sanksi pidana bagi penyelenggaraannya, sedangkan konstitusi bersifat dasar, belum memiliki sanksi pemaksa atau sanksi pidana bagi penyelenggaranya, timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Undang-undang dasar mengandung pokok-pokok sebagai berikut: adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warganya, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Sedangkan konstitusi memuat ketentuan sebagai berikut: organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Ada tambahan dari kelompok? Bagaimana hasil diskusi? Menurut kelompok kami, dilihat dari segi peraturan, undang-undang dasar, hukum dasarnya yang sifatnya tertulis, sedangkan konstitusi, hukum dasar yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian dari segi sifat, undang-undang merupakan peraturan yang bersifat dasar yang belum memiliki sanksi pemaksa atau sanksi pidana bagi penyelenggaranya, sedangkan konstitusi bersifat dasar juga dan belum memiliki sanksi pidana bagi penyelenggaranya.
Konstitusi juga timbul serta terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Kemudian dilihat dari segi isi, undang-undang mengandung pokok-pokok yang berupa jaminan terhadap HAM dan masyarakat. Berbanding dengan hal tersebut, konstitusi justru membuat ketentuan mengenai organisasi negara. Oke, baik. Ada tambahan dari Pak? Ya, Pak. Oke, baik ya. Jadi secara sederhananya kita bisa memberikan gambaran secara lengkap bahwa baik antara konstitusi maupun undang-undang dasar secara sederhana dipahami. Kalau dari undang-undang dasar dia lebih menekankan pada aspek yang sifat atau aturan dasar yang bersifat tertulis semata ya. Sementara dalam konteks konstitusi cakupannya lebih luas ya. Cakupannya dia lebih luas. Yakni tidak hanya pada aturan-aturan dasar tertulis semata, tetapi juga pada aturan-aturan dasar yang tidak tertulis. Yang tadi kita sudah lihat di awal bagian tadi, itu dinamakan sebagai konvensi tadi ya. Yang timbul karena kebiasaan ketatanegaraan. Jadi secara sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa ketika berbicara terkait dengan perbedaan antara konstitusi dan undang-undang dasar, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa undang-undang dasar pengaturan atau berisi aturan-aturan dasar yang sifatnya tertulis. Sementara kalau konstitusi berbicara atau dalam hal ini berhubungan dengan aturan-aturan dasar yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Jadi secara sederhana kita bisa memahami seperti itu. Atau secara lebih lengkap kita katakan bahwa undang-undang dasar sebagai suatu kitab atau dokumen yang membuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Eksplorasi lebih lanjut terkait dengan sifatnya, terkait dengan fungsinya sudah kalian sebutkan tadi. Sementara kalau konstitusi merupakan dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok atau dasar-dasar yang tertulis maupun tidak tertulis yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dari kelompok sini saya sampaikan bahwa baik konstitusi maupun undang-undang dasar itu yang mengatur hal-hal yang sifatnya belum merupakan suatu sanksi atau hukuman. Seperti itu. Jadi yang merupakan dasar. Nanti pengaturan terkait dengan sanksi yang dia masuk penjara yang berat atau melakukan pelanggaran ini dikenakan hukuman berapa tahun itu diatur di dalam undang-undang. Sementara kalau undang-undang dasar maupun konstitusi dia mengatur tentang aturan-aturan yang pokok-pokok saja, memberikan landasan dasar. Itu yang dimaksudnya. Oke, baik. Sehingga dengan demikian kita bisa ketahui bahwa ada beberapa unsur yang sebenarnya harus ada di dalam konstitusi itu sendiri. Yang kita juga kenal dengan undang-undang tadi, undang-undang dasar. Kita coba lihat pendapat dari Sovereign Loman ya. Ada 3 unsur sebenarnya terdapat di dalam konstitusi. Yang pertama itu konstitusi dipandang sebagai perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Karena kita bernegara, maka kita harus mengatur kehidupan ketatanegaraan kita. Bayangkan saja kalau suatu negara tidak memiliki konstitusi atau undang-undang dasar, itu berarti negara bisa hancur. Karena semua orang bertindak semaunya tanpa aturan dasar. Maka harus dipandang sebagai perjanjian masyarakat
konstitusi bagi pihak yang menjamin hak asasi manusia itu menjadi kunci ya. Salah satu kunci penting dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Harus ada jaminan pengaturan terkait dengan hak asasi manusia. Lalu konstitusi sebagai kerangka bangunan pemerintahan ya, bangunan pemerintahan. Jadi di dalam itu dia menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan seperti pengaturan tentang tugas dan kewenangan dari lembaga-lembaga negara itu seperti bagaimana kerangka bangunan sistem pemerintahan. Sementara menurut Strong, ada 3 juga unsur yang perlu hadir di dalam konstitusi itu sendiri. Yang pertama, cara pengaturan berbagai jenis institusi ya. Cara pengaturan berbagai jenis institusi. Tadi kita lihat yang kiras politik tadi. Ada yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Lembaga-lembaga negara itu harus diatur kewenangan, tugas dan kewenangan secara baik, supaya tidak berbenturan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Harus diatur dengan baik. Lalu yang berikut, jenis kekuasaan diberikan kepada institusi-institusi tersebut. Kalau legislatif ya sudah diatur dengan kewenangan buat undang-undang legislasi. Budget ini penganggaran tentang penganggaran pendapatan belanja negara dari APBN, lalu melakukan pengawasan kontrol. Eksekutif ya, tugas salah satunya adalah melaksanakan undang-undang. Yudikatif ya, salah satu tugasnya menegakkan keadilan dan penyelenggaraan keadilan Indonesia. Jadi masing-masing punya kewenangan diberikan ya, supaya dalam pelaksanaannya tidak berbenturan antara satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga itu dengan cara bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan, diatur secara baik ya. Sehingga dengan demikian dari pengertian di atas kemudian kita menyimpulkan bahwa secara umum suatu konstitusi itu yang paling pertama harus berisi adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Lalu susunan ketatanegaraan yang fundamental ya. Lalu pembagian atau pembatasan kekuasaan. Dengan demikian secara sederhana kita bisa merangkum seluruh rangkaian pertemuan kita hari ini bahwa dalam konteks tentang pemahaman kita tentang pengaturan secara resmi dalam konteks dalam hubungan dengan konstitusi, kita bisa memahami secara lebih luas bahwa konstitusi itu sebenarnya mencakup aturan-aturan dasar yang bersifat tertulis. Pengaturan-pengaturan di dalamnya harus menjamin, salah satunya dalam konteks tentang jaminan terhadap hak asasi manusia. Lalu yang kedua terkait dengan pengaturan terkait dengan kewenangan dari lembaga negara. Jadi secara sederhana kita bisa menyimpulkan pemahaman baik. Nanti kami bisa eksplorasi lebih jauh terkait tentang konstitusi itu sendiri ya. Kalian bisa mempelajari dari literatur lain yang lebih rinci. Nanti minggu depan kalau ada yang masih ingin mengeksplorasi lebih jauh terkait dengan pembahasan kita pada hari ini, bisa ditanya lebih jauh atau bisa kita diskusikan lebih jauh terkait dengan materi. Terima kasih hari ini, sampai bertemu lagi